wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Aiza Fitri, NIM D73219058. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit dan tujuan audit, serta manfaat audit. Kemudian saya akan menjelaskan posisi auditing dalam penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama, audit adalah proses yang dilakukan oleh seseorang auditor di mana untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Proses audit ini akan dilakukan untuk menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut, apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasilnya kepada para pihak yang berkepentingan. Yang kedua, tujuan auditing. Tujuan umum auditing adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material, laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa tujuan audit. Yang pertama, penilaian pengendalian pemeriksaan operasional yang berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi organisasi yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian diawali dengan mengumpulkan informasi kuantitatif, lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, membantu manajemen. Membantu manajemen dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan, maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performasinya. Dan hasilnya merupakan rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan pihak manajemen. Kemudian ada manfaat auditing. Manfaat auditing dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi lembaga pendidikan. Adanya auditing di lembaga pendidikan adalah agar kualitas pendidikan semakin baik sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Auditing sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu yang diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka memberikan informasi yang akurat, apa adanya, dan faktual. Yang kedua, bagi pihak yang diaudit. Adanya auditing akan menambah kredibilitas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut dapat dipercaya. Hasil audit juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan dan dapat menyingkap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Kemudian posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Posisi audit pendidikan digunakan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan saat melakukan proses evaluasi. Yang pertama, ada penjaminan mutu. Penjaminan mutu pendidikan digunakan untuk menetapkan syarat-syarat atau standar mutu yang sesuai dengan komponen pendidikan dan transformasi lulusan yang terdiri dari pendekatan aktif, kolaboratif, kooperatif, konstruktif, dan tuntas. Kemudian ada pengendalian mutu. Kegiatan yang bersifat konsisten serta dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa pendidikan yang diberikan. Beberapa kegiatan pengendalian mutu pendidikan yaitu mengamati, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil keputusan. Itulah beberapa pengertian dari audit dan posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Saya Siti Fatimah Aiza Fitri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.